Saya bicara jujur dengan tegas, ya. Saya sudah melihat ditengarai sejak lama ada upaya-upaya kekuatan besar dari luar dan dibantu di dalam untuk menghilangkan sejarah Indonesia yang sebenarnya, mengarang sejarah baru yang pro Belanda mungkin hanya tidak sampai sepertiga. Tapi untuk saya, ya, mereka termasuk ini kalau ya mungkinlah ucapan umum kan pengkhianat bangsa. Berdirinya satu negara, termasuk Republik Indonesia, berdirinya ini atas dasar kesepakatan. Nah, itu para pemimpin jangan melupakan. Selamat datang Pak Batara Hutagalung di forum diskusi kami. Satu kehormatan bagi kami menerima kehadiran Anda di sini. Jadi Pak Batara ini sudah dikenal publik tentu saja. Dikenal sebagai, beliau ini tidak ingin disebut sebagai sejarawan, tetapi lebih suka disebut sebagai peneliti sejarah, ya Pak ya? Ya, terima kasih. Nah, sebagai peneliti sejarah, Pak Batara ini ternyata memang sudah menghasilkan banyak karya berupa buku-buku sejarah. Mungkin bisa diperlihatkan Pak Batara kepada kami. Yang pertama yang terbaru. Ya. Nah, ini adalah buku Pak Batara yang terbaru mengenai Oktober tahun ini. Yang terbit Oktober tahun ini mengenai pertempuran Surabaya 10 November 1945. Ya. Buku ini adalah hasil dari penelitian ya, Pak Batara yang cukup lama ya. Sejak tahun 94. Sejak tahun 94. Kemudian adalah buku mengenai Indonesia tidak pernah dijajah. Ini terbit tahun 2017. Ini terbit tahun 2017. Diluncurkan di DPR. Oke. Dan bedah bukunya oleh 3 guru besar juga di DPR. Baik. Bedah bukunya antara lain oleh Profesor Taufik Abdullah, Profesor Makarim Bibisono, dan Profesor Martin Napang, pakar hukum internasional dari Universitas Hasanuddin. Selanjutnya buku mengenai Nah, ini yang kita akan bicarakan sekarang. Bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Ini terbit bulan Desember tahun yang lalu. Oh, Desember tahun lalu ya, 2022 ya. Ya, dan itu buku mengenai serangan umum. Ya. Itu terbit bulan Juni tahun yang lalu. Ya. Itu yang tadi saya sampaikan. Pasti nanti setiap tahun gaduh mengenai 1 Maret ya. Ya. Serangan 1 Maret. Sedikit mengenai buku ini sebelum kita masuk ke tema pokok kita. Baik. Buku ini saya rasa aktual ya, karena sebentar lagi November kita akan memasuki Hari Pahlawan ya, yang memang setiap tahun kita peringati. Ya. Pak Batara ya. Ya, tetapi ada yang sangat penting. Sebab saya waktu itu sudah sejak tahun 1900 ya 2000-an, sudah lebih dari 20 tahun. Saya menanyakan cukup banyak guru-guru sejarah ya, apakah mereka tahu mengapa terjadi peristiwa 10 November, latar belakangnya, kenapa terjadi? Ya boleh dikatakan 100% tidak ada satupun yang tahu. Oke. Baik. Ya, karena memang tidak ada ditulis di buku sejarah. Ya, jadi seorang hanya taunya mengenai Malabi kan? Malabi, oke. Ya, misteri Malabi. Tapi itu bukan misteri. Ya, itu tema kita nanti mungkin, kita pertajam nanti Pak Batara. Jadi kembali ke tema kita hari ini adalah mengenai peran penting sejarah dalam membangun bangsa dan jati diri bangsa. Jadi gini, banyak sekali kalangan menganggap secara bahkan sinisme barangkali bahwa sejarah itu nggak penting lah ya. Misalnya sejarah itu omong kosong misalnya. Dan ada yang mengatakan hanya bicara orang mati. Ya hanya bicara orang mati, atau sejarah yang benar ya sejarah hari ini misalnya kan gitu. Nah, tetapi di Jepang ya, dari sepengetahuan saya, pelajaran sejarah itu sangat dihargai sekali. Di Jepang, pelajaran sejarah itu dipadukan dengan pelajaran tentang moral, demografi, dan bahasa. Nah, tujuannya itu aspeknya luas sekali, selain untuk memahami wawasan kebangsaan mereka, juga untuk membangun rasa nasionalisme, pengorbanan terhadap negara, keikhlasan, berjiwa patriot bisa didorong dari situ, dan juga untuk mendorong satu penghormatan kepada pemimpin yang dianggap mampu memberikan keteladanan. Ya, betul. Jadi kombinasi itu tadi menjadi satu ramuan mata pelajaran sejarah di Jepang. Kalau di Indonesia sendiri, Pak Batara melihat bagaimana? Sangat menyedihkan. Oke.
saya sering bicara di beberapa channel podcast bahwa sangat banyak penulisan-penulisan sejarah terutama yang ada di buku-buku sekolah ya, itu merupakan hasil rekayasa, manipulasi, bahkan pemalsuan sejarah. Siapa yang memasukkan? Yang paling parah itu kalau pemerintah yang memalsukan sejarah untuk kepentingan politik kekuasaan. Ada contoh? Ya, contohnya dari mulai zaman bahkan ya sebelum kemerdekaan juga Muhammad Yamin sudah, walaupun tujuannya waktu itu memang baik untuk mencari simbol-simbol persatuan, tapi contoh yang diambil itu salah dan dipelintir ya. Itu misalnya tahun 31 Muhammad Yamin bicara waktu peresmian organisasi Indonesia Muda tahun 31, itu peleburan dari beberapa organisasi pribumi pada waktu itu, di mana dia sudah sampaikan mengenai Sumpah Sriwijaya. Sumpah Sriwijaya itu ditemukan di Kota Kapur di Bangka. Konon katanya itu peninggalan Sriwijaya. Apa isinya? Konon ya. Nah, karena mengenai Sriwijaya sendiri sampai sekarang sebenarnya masih kontroversial karena baru ditemukan oleh George Coedes itu tahun 1912. Nah, di mana Yamin waktu itu menyampaikan ini Sumpah Sriwijaya adalah untuk supaya kita setia pada persatuan. Setelah saya membaca teks aslinya, bahwa ternyata itu sumpah serapah, menyumpah. Jadi dari Sriwijaya menyumpah para pemberontak di Jawa supaya mati kena sumpah. Ya, itu contohnya. Jadi tahun 31, kemudian mulai tahun 45, memang tujuannya karena kita akan masuk nanti ke tema utama bahwa sebagai bangsa yang baru, jadi mereka ya para pendiri negara, saya nggak mau bilang founding fathers karena bukan hanya fathers saja, juga mothers juga kan. Kita nggak usah ikut-ikut Amerika, hanya 7 founding fathers kan. Kita juga banyak ya perempuan-perempuan yang ikut merintis, merintis membangun negara dan bangsa. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa mulai waktu itu mereka mencari simbol-simbol persatuan, kesatuan, dan tokoh-tokoh dari daerah-daerah untuk dimajukan, ditonjolkan. Tetapi contoh-contohnya itu kurang tepat, tidak dilakukan penelitian yang rinci, tidak ada naskah akademik, karena memang tidak ada sejarawan, belum ada. Pak Batara, kalau bicara tentang Muhammad Yamin, sosok ini memang penuh kontroversi. Kontroversial. Anda melihat beliau ini apakah lebih kepada seorang yang berjiwa seni, berhubung beliau juga seorang katakanlah sastrawan, seorang penulis naskah drama juga, dan sarjana hukum. Dan sarjana hukum. Mana yang lebih dominan sehingga kemudian orang melihat Yamin ini kok banyak kontroversinya gitu? Ya, saya termasuk cenderung yang mengikuti pendapat beberapa angkatan 45 yang mengatakan dia itu yang paling menonjol sebagai sastrawan sebenarnya, sastrawan. Jadi karena waktu itu di sekolah tinggi tahun 20-an, 30-an itu belum banyak jurusan. Baru ada yang pertama itu sekolah tinggi hukum, ya, kemudian sekolah tinggi ekonomi, kemudian sekolah tinggi kedokteran, dan baru teknik ITB, ya. Nah, jadi untuk anak-anak orang kaya atau anak-anak bangsawan tinggi itu kan tidak banyak pilihan. Jadi hanya jurusan-jurusan itu, sedangkan bakat-bakat mereka seni dan sebagainya kan tidak tersalurkan. Jadi disitulah, jadi yang jelas mereka mendapat gelar-gelar itu, lulus sekolah-sekolahnya, tetapi ya aspirasi mereka berkembang ke tempat lain. Nah, tetapi begini, tadi saya sampaikan, ya maksudnya baik untuk mencari simbol-simbol persatuan, tapi ya jangan pelintir-pelintiran. Ya, bahwa sumpah serapah dari konon Sriwijaya itu jadi sumpah untuk persatuan. Kalau dibaca ya ini pemalsuan kan, ya, atau pelintiran, manipulasi. Ada contoh lain lagi, Pak Batara? Nah, contohnya bahwa ya ini fatal sekali. Yang dinamakan Sumpah Pemuda itu tidak ada sama sekali. Yang terjadi pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928, ya, itu sejatinya, ya, itu ada bukunya 45 tahun Sumpah Pemuda, di mana ikut menyumbang tulisan di situ antara lain Sugondo Joyo Puspito, itu dia ketua panitia dan ketua sidang ketiga, ya.
tidak ada itu pembacaan ikrar bersama. Nah, jadi manipulasinya begini. Gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu bukan di Kongres kedua, melainkan di Kongres pertama tahun 1926. Jadi waktu itu namanya adalah Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia yang pertama, ya, bulan April sampai Mei, sampai 2 Mei tahun 1926. Semua situ dibahas di situ, ya. Tokoh-tokoh muda semua umur 20, 21, 22 semua kan. Mereka menyambut desakan, dorongan dan sebagainya dari Perhimpunan Indonesia yang disebutkan oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Jadi Sartono Kartodirjo dialah yang di zaman setelah kemerdekaan generasi berikutnya yang pertama kali mengungkap bahwa begini, beliau kan orang Jawa. Jadi beliau tentu formulasinya dengan halus menyampaikan bahwa yang lebih layak dinamakan gerakan kebangsaan itu bukan Budi Utomo, melainkan manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1925. Ya. Nah, tapi kalau orang Batak dengan kata lain, ya, salah, itu Budi Utomo bukan gerakan kebangsaan. Karena itu coba baca teliti lagi mengapa Ki Hajar Dewantoro atau kemudian Mangun Sarkoro, ya, segala keluar dari Budi Utomo, ya. Karena waktu itu bertengkar dengan generasi tua, yang mereka sebenarnya generasi tua itu kebanyakan itu adalah pegawai-pegawai birokrasi dari Belanda kan, ya, bupati, mantan bupati segala macam yang pro Belanda dan dapat dana dari Belanda. Jadi konsep Budi Utomo itu dari Belanda. Dan waktu itu ditujukan untuk hanya untuk putra-putra bangsawan golongan tinggi dari Jawa dan Madura. Sunda pun nggak masuk. Iya, tidak masuk. Nah, jadi itu konsepnya. Baru belakangan setelah menjadi Parindra kan mereka melebur jadi Parindra 1913 kalau nggak salah. Iya, jadi kita bicara mengenai beberapa manipulasi. Tadi Bung Arief juga menanyakan contoh lain. Contoh yang paling besar antara lain ya ini, tidak ada Sumpah Pemuda, dipelintir. Ya. Nah, ini kaitannya juga nanti di sini ini buku materi sosialisasi 4 pilar MPR. Jadi yang terjadi adalah kalau bicara tentang Sumpah Pemuda, kebetulan ini Oktober Pak Batara. Jadi yang terjadi adalah apa di Kongres Pemuda pertama itu yang terjadi apa? Gagasannya itu. Gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Gagasan saja. Itu gagasannya dan sudah memang rinci. Nah, jadi kalau baca tulisan dari Sugondo Joyo Puspito bahwa Kongres kedua tahun 28 sejatinya itu hanya rapat umum. Tidak ada pembacaan. Tidak ada pembahasan, tidak ada pembahasan. Jadi yang dibacakan di Kongres kedua adalah hasil dari Kongres pertama yang deadlock karena Muhammad Yamin. Nah, ini harus dibaca di buku laporan hasil Kongres Pemuda pertama ada di Arsip Nasional, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena waktu itu semuanya dalam bahasa Belanda kan. Jadi itu masih bahasa elit, orang-orang terpelajar segala macam belum bisa bahasa Melayu, belum dikenal luas. Ya. Jadi sumbernya adalah Sugondo Joyo Puspito itu ya. Iya, jadi beliau menulis ada tulisannya kan di buku peringatan 45 tahun Sumpah Pemuda. Jadi ada beberapa yang paling penting di situ adalah dua. Yang pertama, Sugondo Joyo Puspito itu adalah ketua panitia dan ketua sidang. Pasti dia tahu kan bahwa itu dia bilang itu memang kesalahpahaman ini gara-gara memang ucapan Yamin. Ada dia tulis. Nah, yang terpenting kedua adalah tulisan dari Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Dia ini wartawan muda, umur 22 kalau nggak salah waktu itu, 23 wartawan. Dan dia pemuda Pamekasan, ya, dari Madura. Dia pernah membuat tulisan, artikel di medianya, di mana dia tulis, kalau belum ada bangsa Indonesia, maka ciptakan. Kalau belum ada bahasa Indonesia, maka ciptakan. Karena memang belum ada. Bangsa Indonesia belum ada, bahasa Indonesia belum ada. Ya, baru 1.300 etnis dan subetnis yang ada di wilayah jajahan Belanda. Ya, nah gagasannya aja belum ada. Nah itu baru muncul dari pemuda-pemuda pribumi yang melanjutkan pendidikan di Eropa.
Termasuk yang sangat terkenal sebenarnya adalah Samratulangi. Samratulangi. Ya, pahlawan nasional. Jadi semua itu jadi pahlawan nasional. Oke. Ya, tetapi banyak nama mereka itu tenggelam. Oke. Karena ditenggelamkan. Ya. Contoh lain apa lagi Pak? Yang dimanipulasi, yang direkayasa tadi? Iya, makanya termasuk kaitannya juga dengan ini kaitan dengan Hari Kebohongan Nasional 20 Mei. Oke. Yang tadi saya sebutkan yang menurut Profesor Kartodirjo. Hari Kebangkitan Nasional menjadi Hari Kebohongan Nasional. Kalau saya pernah membuat tulisan 20 Mei itu Hari Kebohongan Nasional. Oke. Saya bisa pertanggungjawabkan. Karena saya merujuk dari pernyataan Profesor Sartono Kartodirjo. Saya menerjemahkan, beliau menulis di Kompas 1 Januari tahun 2000 dengan judul Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 25, di mana beliau menyampaikan yang lebih layak dinamakan gerakan kebangsaan itu adalah Perhimpunan Indonesia. Yes. Didukung oleh Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Profesor Taufik Abdullah. Ada semua. Itu saya tulis semua dalam buku saya. Ya. Nah, jadi itu dua yang sampai sekarang itu lengket di benak masyarakat kan? Yes. Ya. Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Ini yang paling fatal kan? Menurut saya. Dan dari semua penulisan sejarah yang paling ngawur, paling fatal, itu ada di buku materi sosialisasi 4 pilar. MPR ini kan. Apa yang ngawurnya Pak? Ya, sangat banyak lah, sangat banyak. Misalnya, tapi saja. Ya, contohnya mengenai hasil KMB saja. Hasil KMB di situ singkatnya dikatakan, ditulis bahwa Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Total salah. Yang diakui oleh Belanda itu Republik Indonesia Serikat. Dan ini RIS. Ya, makanya saya katakan yang paling parah itu kalau pemerintah yang melakukan pemalsuan. Ya. Nah, ini ya saya kebetulan ikut hadir di situ. Ya, sertifikat jadi dari Kementerian Pendidikan. Waktu itu bulan Februari tahun 2019, ya, 2019 70 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia. Ya. RIS itu kapan? 49. 49 kan? Bulan apa? Desember. Lalu biasanya kalau kita mengadakan peringatan kan 1-2 hari sebelumnya. Ya. Ini kok berapa bulan sebelumnya? Februari. 9 bulan sebelumnya. Ya, itu aja saya bilang. Ini kok masih 9 bulan lagi, kok sekarang peringatannya? Kemudian yang bicara di situ antara lain satu diplomat, dia waktu itu dirjen dari Kementerian Luar Negeri dan akan menjadi duta besar Indonesia untuk Chile. Dia mengakui dia tidak mengetahui mengenai sejarah. Ya. Jadi bayangkan kalau duta-duta besar kita yang ujung tombak negara di luar negeri buta sejarah Indonesia, kan luar biasa parahnya. Nah, ini contoh-contoh bahwa ini kan menjadi pemalsuan. Bahwa sampai detik ini pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui, bukan hanya de jure, bahkan de facto pun pemerintah Belanda tidak mau mengakui. Waktu itu dijanjikan bulan Juni tahun yang lalu kan akan diberikan tertulis penerimaan de facto. Tapi Perdana Menterinya mengundurkan diri kan. Pak Batara, kalau kembali kepada tadi pemalsuan sejarah, rekayasa sejarah, itu lebih kepada ketidaktahuan atau memang kesengajaan? Kalau saya bilang ya memang sengaja. Coba ini contoh yang tadi saya kata. Nanti pasti menjelang 1 Maret pasti gaduh lagi kan. Ya. Nah, sekarang persoalannya semua hanya membicarakan peristiwa-peristiwa tersebut. Penyebabnya tidak pernah dibahas. Akibatnya tidak pernah dibahas. Ya. Penyebabnya yaitu agresi militer Belanda. Ya, kasih lihat. Ya. Judulnya siapa berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Ya. Kan yang sekarang diributkan itu hanya siapa penggagasnya kan? Ya. Bertengkar kan menurut ini. Ada dokumen-dokumennya dari tahun 49. Perintahnya jelas. Siapa yang memberi perintah? Panglima Divisi Kolonel Bambang Sugeng. Kepada siapa perintahnya? Kepada Letkol Soeharto. Apa perintahnya? Untuk melakukan penyerangan terhadap ibu kota Yogyakarta. Itu ada dokumen yang masih di Dinas Sejarah Angkatan Darat
di Bandung, ya. Tapi kok sekarang orang ributkan? Lah ini ada dokumen-dokumennya. Ada catatan harian dari TB Simatupang waktu itu adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Di halaman 60, buku ini terbit tahun 60. Jadi belum ada ribut-ribut segala macam kan? Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian tahun yang lalu Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan Indonesia. Ya kan? Hari penegakan. Ya. 1 Maret dinyatakan sebagai iya, betul, hari ya. Itu kan menyesatkan. Bagi kita, proklamasi 17 Agustus 45 itu sah. Dipandang dari segala sudut. Ya. Nah, ini saya jelaskan di buku yang terbaru. Sah, ya. Nah, jadi itu Indonesia merdeka dan berdaulat. Yang terjadi setelah tahun 45, setelah pernyataan kemerdekaan itu adalah agresi militer Belanda. Tapi sampai berakhirnya perang, sampai gencatan senjata tanggal 10 Agustus tahun 49, ya, tentara Belanda tidak berhasil mengalahkan Tentara Nasional Indonesia. Ya. Pak, jadi kedaulatan Indonesia, itu masih diwakili PDRI. Ya, Pak, kalau ditarik dari pernyataan Pak Batara tadi, lebih banyak unsur kesengajaan. Iya, betul. Sekarang jadi begini. Lebih dominan adalah unsur kepentingan politik atau bagaimana Anda? Kepentingan politik. Sekarang begini. Ini yang sekarang ada naskah akademiknya. Iya. Ya. Itu disusun, dikarang untuk saya, dikarang oleh pengarang-pengarang sejarah dari Universitas Gadjah Mada. Ada pengantarnya. Dari pengantarnya saja di sini, Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Jogja ngawur. Nah, ketika saya baca naskah akademiknya, itu pertimbangannya ada 3. Yang pertama, kedua, ketiga. Pertimbangan ketiga, ini saya bilang ini pemalsuan sejarah. Karena dalam pertimbangan ketiga ditulis itu, ya, digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Diperintahkan oleh Panglima Besar Sudirman. Nah, ini kemudian pemalsuan sejarahnya. Digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Ya. Kalau mereka katanya sejarawan lulus dari UGM, nggak tahu mengenai peristiwa agresi militer Belanda. Pada waktu itu tanggal 19 Desember tahun 48, Soekarno-Hatta ditangkap oleh tentara Belanda. Soekarno dibawa ke Brastagi, Hatta dibawa ke Bangka. Muntok. Ya, Muntok. Ya, kemudian memang Soekarno dipindahkan ke Bangka atas desakan dari PBB. Ya. Tapi sekarang begini, kalau formulasinya digerakkan, ya, oleh Soekarno waktu itu dia dipindah kemudian ke Prapat pada waktu peristiwa tersebut. Tidak kan. masuk akal. Jadi, ya. Kemudian Soekarno dan Hatta menggerakkan 4 divisi di Pulau Jawa. Bagaimana caranya? Teleponnya tentu nggak bisa kan. Sedangkan keberadaan Hatta menulis dalam memoirnya, mereka juga tidak tahu di mana keberadaan PDRI. Sedangkan PDRI yang sama-sama di Sumatera dia tidak tahu. Apalagi bayangkan, ya, Panglima Besar Sudirman kan selama beberapa bulan tuh pindah-pindah tempat terus. Ya. Itu semua demi menghilangkan peran Soeharto di peristiwa. Ya, sebenarnya bukan. Begini. Jadi untuk glorifikasi, ya. Jadi waktu itu yang saya dengar cuma mengambil kompromi karena ini kan muncul gagasan ini sudah lama dari Jogja. Mohon maaf ya, sudah lama HB 10 sudah mengusulkan supaya ditetapkan oleh negara. Ya, nah saya prinsipnya setuju menetapkan 1 Maret sebagai hari besar. Hanya persoalan nama. Ya, saya mengusulkan itu hari juang TNI, diplomasi, ya, dan rakyat. Karena yang bergerak itu semua, bahkan mungkin harus TNI Polri, ya, TNI Polri biasa kan, TNI Polri, diplomasi dan rakyat. Nah, karena saya bilang itu peristiwanya terjadi pada waktu agresi Belanda kedua. Belanda mengerahkan pasukan terbesarnya setelah Perang Dunia Kedua. Hampir 300.000 orang. 160.000 didatangkan dari Belanda, ditambah 50.000 tentara Kenil, 65.000 tentara Kenil, yaitu pribumi dan Indo yang pro Belanda.
dan ditambah 50.000 pasukan bangsa Cina Po Antui. Oke. Po Antui 1947 itu ya didirikan. Po Antui sebenarnya sudah didirikan bulan Januari tahun 42. 42 sudah berdiri. Waktu itu tugasnya sebenarnya untuk sebagai satpam waktu tahun 42 menjelang penyerangan agresi Jepang. Okay. Nah, dihidupkan kembali pertama kali di Medan itu tahun 46. Ya, tetapi kemudian Belanda memanfaatkan, dipersenjatai, dilatih untuk menjadi pasukan yang ikut membantu Belanda untuk menghancurkan TNI. Ya, Po Antui ini ya. Po Antui. Nggak ada lagi juga di buku-buku sejarah kan. Jadi di sini bukan diskriminasi, bukan, tapi kita mengungkap kebenaran sejarah. Karena kita tidak bisa juga generalisir semua orang Cina begitu. Karena ternyata juga ada Laksamana John Lee yang berperang di PI Indonesia. Pak Batara, contoh lain ada? Sebelum ya, baik. Jadi itu saya katakan bahwa tadi di sini ya disebutkan pertimbangan ketiga itu digerakkan oleh Soekarno-Hatta. Itu kan pemalsuan sejarah. Ya. Nah, saya sudah sampaikan di podcast waktu itu, antara lain juga ada beberapa podcast lah ya, beberapa podcast yang berseberangan. Intinya saya sampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ya dijerumuskan oleh para perumus ini untuk menandatangani pemalsuan sejarah. Siapa itu, Pak? Ya inilah para pengarang naskah akademik dari Universitas Gadjah Mada. Ya, saya sebutkan belak-belakan. Ya, karena itu pemalsuan sejarah. Dan dengan Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres nomor 2 tahun 2022 itu, ya, itu mengukuhkan pemalsuan sejarah. Logikanya kan? Jadi nanti 30 tahun yang akan datang yang disalahkan bukan perumus itu, tapi presiden yang menandatangani. Ya, ini salah satu contoh penamaan yang keliru. Peristiwanya betul. Kemudian juga nanti untuk 22 Oktober. Ya, 22 Oktober dinamakan Hari Santri kan? Ya, Bung Arief mengetahui latar belakangnya Hari Santri ini? Itu resolusi jihad. Ya? Dari awalnya dari resolusi jihad. Resolusi jihad ulama se-Jawa Madura. Ulama kan? Bukan resolusi santri kan? Jadi menurut pendapat saya itu harus dinamakan Hari Juang Ulama. Kalau sekarang Hari Santri, apa gambar yang ditunjukkan? Anak muda, pemuda pakai kopiah membacakan Al-Quran. Betul kan? Santri. Itu betul Hari Santri, kalau santri. Tapi itu Hari Juang Ulama, harus ulama yang berjuang dari mulai 28 Oktober tahun 45 di Surabaya sampai pertempuran besar. Ulama-ulama dari Banten ikut datang berperang. Ya, kemudian contoh kedua, penamaan yang keliru. Kalau misalnya perempuan-perempuan ibu-ibu di Indonesia membaca Hari Ibu tanggal 22 Desember. Apa gambar yang ditampilkan? Ibu-ibu yang membawa bayi. Betul kan? Tapi kalau Hari Ibu Indonesia, ini salah penamaan. Tahun 59 itu, mulai tahun 48 dinamakan Hari Ibu. Ya. Yang terjadi adalah tanggal 22 Desember tahun 1928 itu Kongres Perempuan Indonesia pertama. Jadi itu perjuangan perempuan Indonesia pertama. Yang seharusnya namanya adalah Hari Juang Perempuan Indonesia. Ini menurut saya logikanya kan. Yang berjuang itu perempuan, bukan ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu, nona-nona. Penggagasnya pun bukan ibu, seorang Nona Suryatin. Ya, Nona Suryatin dia guru. Menggagas itu, dia terinspirasi dari Ketua Pemuda Putri Indonesia, terinspirasi dari hasil dorongan dari pemuda Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan kemudian di Kongres pertama tahun 1926 ya, itu berhasil dibentuk beberapa organisasi pemuda pribumi yang tidak bersifat primordial, tidak bersifat kesukuan. Jadi memang banyak kekeliruan penamaan. Ya. Kekeliruan itu yang paling rendah. Iya, paling rendah. Ya, kekeliruan penamaan. Tapi yang paling tinggi menurut saya memang tidak adanya pemahaman ya. Pemahaman dan riset itu tadi. Pemalsuan itu tadi ya. Jadi kalau dikatakan apakah mereka tidak tahu? Ya. Sekarang jujur aja kita tanya.
Apakah itu yang diajarkan sejarah di Universitas Gadjah Mada? Kalau saya bilang guru besarnya yang salah. Ya. Jadi menurut Pak Batara ini, bagaimana penempatan sejarah seharusnya sehingga tidak dimanipulasi, tidak direkayasa untuk kepentingan politik kekuasaan? Idealnya. Ya, ditunggu keberanian para guru besar sejarah. Ditunggu seperti keberanian Profesor Sartono Kartodirjo mengundurkan diri. Tidak bersedia ditekan untuk menandatangani pemalsuan sejarah. Yang dilakukan oleh Profesor Sartono Kartodirjo, Profesor Taufik Abdullah, Profesor Deliar Nur, itu contoh-contoh. Mereka mundur ketika terjadi pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh negara pada masa Orde Baru. Iya, tapi kan ini yang sekarang ini Dirjen sekarang tahun 2019 dan yang paling parah itu 2021 bulan April. Bung Arief mungkin masih ingat Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, mengeluarkan 2 jilid buku yang dengan judul Kabus Sejarah Indonesia. Ya, bulan April tahun 2021. Setelah saya baca semua naskah akademik, ya segala macam, bukunya kan 2 jilid itu. Saya tulis cukup panjang itu, ya. Saya bagikan ke banyak, bisa saya kirim juga nanti, ya. Singkatnya, saya tulis itu pemalsuan sejarah total. Ya. Oke. Pemutarbalikan, ya, misalnya sejarah penjajahan tidak ada. Oke. Ya, Ratu Belanda dipuji-puji. Ya. Kan terbalik itu. Ya. Ya, karena tidak ada itu juga sejarah perjuangan antara 45-49 juga tidak ada. Ya. Sejalan dengan ini, nama-nama pahlawan-pahlawan nasional juga hilang. Oke. Pak Batara, tadi menarik sekali Anda mengatakan bahwa kita masih menunggu keberanian para guru besar sejarah untuk meletakkan sejarah pada porsi yang sebenarnya. Ya, mengikuti jejak Profesor Sartono Kartodirjo, itu berorientasi pada historiografi nasional. Untuk kepentingan generasi muda, seperti Bung Arief dan kita semua harapkan, ya, dapat membangkitkan semangat bela negara. Kenapa itu tidak terjadi, dan setidaknya Pak Batara melihat itu kok belum terjadi, keberanian itu untuk mempertegas pemalsuan sejarah itu kan mestinya mereka yang lebih dulu mampu mengidentifikasi, menyuarakan, ada kekeliruan, ada tendensi rekayasa. Kenapa ini tidak mereka lakukan? Seharusnya tanya mereka dong. Kan saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bilang. Atau memang sudah terkooptasi oleh kekuasaan atau? Ya, inilah yang, mohon maaf ya, yang paling sering kita lihat di televisi leluconnya kan, Wani Piro. Oke. Jadi ada guru besar Wani Piro ya? Iya, karena ini bukan langsung Wani Piro duitnya, bukan. Tapi kan jabatan. Yes. Kita lihat sekarang, dari zaman penjajahan lah. Yang berlawanan, berseberangan dengan penjajah, masuk penjara atau dibuang atau apapun, hilang dan sebagainya kan. Ya, ini hanya warisan semua, zaman Orde Lama, Orde Baru yang sekarang yang berseberangan dengan pemerintah, ya, copot. Ya. Kan tidak ada perubahan. Oke. Pak Batara, kembali kepada tadi peran penting sejarah itu tadi. Ya. Kalau mengenai kurikulum sejarah itu di Indonesia sejauh ini bagaimana? Iya, sekarang saya nggak tahu ya, bahwa apakah sekarang sudah ada fakultas sejarah yang independen. Karena yang saya tahu sampai sekarang, kalau dulu mata pelajaran sejarah masuk di Fakultas Sastra. Sekarang ada Fakultas Ilmu Budaya. Masuk di situ. Jadi orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sarjana sejarah itu adalah Sartono Kartodirjo tahun 1956, lulus dari Fakultas Sastra UI. Betul sekali. Nah, coba kita membaca kalimat ini. Orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sejarah dari Fakultas Sastra. Tahun 56. Tahun 56. Artinya sebelum itu nggak ada orang Indonesia sejarawan kan? Ya. Itu kan dia belum pakar. Kan baru lulus. Baru lulus. Mungkin 10 tahun kemudian baru menjadi pakar setelah melakukan penelitian. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana membaca kalimat ini? Dia orang Indonesia pertama lulus tahun 56.
dari Fakultas Sastra untuk jurusan sejarah. Pertanyaan pertama, siapa dosen-dosen dan guru besarnya? Ya, saya dengar antara lain dari Profesor Taufik Abdullah, dosen-dosennya Amerika, Belanda, dan sebagainya kan. Orang-orang Perancis banyak di sini sudah lama. Ya, semua peneliti sebelum tahun 50-an, semua peneliti itu asing. Tidak ada satupun kan. Karena memang belum ada mata pelajaran sejarah. Ya. Ada pelajaran sejarah, tapi mengenai Eropa, mengenai Belanda, ayah saya hafal sekali itu kan. Dunia, ya. Sejarah Eropa. Sejarah Eropa. Ya. Lalu mengenai yang terjadi di Asia, di Nusantara, di jajahan Belanda, kan dipelintir. Ya, di Ponorogo pemberontak, ini pemberontak. Jadi semua yang menentang itu adalah. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa dengan guru-gurunya dari Belanda dan Amerika itu, Profesor Sartono juga banyak terpengaruh. Ya, jadi memang pandangnya perbedaannya di sini, ya. Jadi kalau orang memang pada dasarnya jiwanya nasionalis, ya, tidak akan terpengaruh. Oke, yang penting dia menyerap ilmunya. Oke. Metodologinya. Metodologi. Dia kemudian dia akan belajar ke Belgia dan sebagainya kan. Termasuk juga Profesor Taufik Abdullah belajar di Amerika. Pokoknya ada jenjangnya. Ya, setelah melihat mata terbuka, cakrawalanya luas. Ya. Nah, sampai kepada kesimpulan ya, bahwa mereka lah yang boleh dikatakan merintis historiografi nasional. Ini yang harus diikuti. Ya. Nah, jadi sekarang begini. Ya, saya sudah jelaskan di sini di buku ini. Kita sebagai entitas politik bangsa dan negara Indonesia baru ada sejak 17 Agustus 1945. Bahasa persatuan baru diperkenalkan. Jadi pada waktu itu bahasa pengantar untuk masyarakat yang waktu itu adalah lingua franca, itu bahasa Melayu, ya, yang gramatikanya disusun oleh Van Hovel, Van Oppenhuisen, Van Oppenhuisen, ya, menyusun gramatikanya kan, tapi dasarnya itu kan dari bahasa Melayu. Nah, ini salah satu jasa atau hutang budi bangsa Indonesia kepada bangsa Melayu yang sekarang menjadi suku Melayu. Karena sebelum ada bangsa Indonesia semua itu bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Aceh dan sebagainya kan. Ya, orang Batak tetap menyebut kami bangsa Batak. Bangsa Batak. Ya kan? Ya. Nah, jadi setelah tahun 45 baru semua sepakat. Jadi berdirinya satu negara termasuk Republik Indonesia, berdirinya ini atas dasar kesepakatan. Nah, itu para pemimpin jangan melupakan. Bahwa Sultan Siak bergabung dengan Republik Indonesia. Yang wilayahnya sekarang ya penduduknya di Rempang itu lagi mau diusir kan. Ya, ini ironis kan? Indonesia pernah menampung mereka ribuan yang terusir dari negaranya. Boat people dari Vietnam. Kita tampung di sini, yang terusir. Sekarang kok kita mengusir rakyat kita sendiri untuk diganti asing. Ironi ya. Ironis kan? Ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kembali ke masalah nation and character building. Membangun bangsa dan jati diri bangsa yang digaungkan oleh para pendiri bangsa sejak tahun 50-an. Dari mana mulainya itu membangun karakter bangsa itu? Yang jelas begini. Mereka semua dari tahun 20-an menyadari mereka ingin membentuk, karena konsep di Eropa pada waktu itu adalah nation state. Negara bangsa. Ya. Nah, jadi orang bisa berbeda pendapat. Soekarno bilang bahwa Sriwijaya, Majapahit itu nation state. Menurut pendapat saya tidak betul. Karena itu negara etnis. Majapahit etnis Jawa. Yang lain itu jajahan. Sriwijaya itu etnis Sumatera Selatan atau Palembang, ya, terbukti dari prasasti di Kota Kapur di Bangka itu. Jadi untuk membangun karakter bangsa dari mana? Ya, nah jadi sekarang begini, ini kan baru dibentuk bangsa. Tahun 50-an sudah digaungkan, ya.
ini bangsa belum memiliki karakter bangsa. karakter bangsa. Seperti karakter bangsa Jepang sudah Iya, iya. 1000 tahun, Iya. bangsa Jerman sudah 2000 tahun, bangsa sebagai nation. Mereka identis nation dan politik dan etnologi. Kalau kita tidak, kita 100% bangsa politis yang terdiri dari 1.300 etnis dan subetnis. Definisi bangsa pada umumnya adalah kesamaan wilayah, kesamaan asal-usul, kesamaan tradisi, kesamaan nasib. agama, Ya. kesamaan agama, bahasa. Oke. Ya, itu pada umumnya kan. Ya. Nah, jadi ketika para pendiri negara ingin mendirikan nation state, bangsa negara bangsa, bangsanya kan harus dibentuk dulu. Ya. Nah, disitulah mereka keluarkan gagasan untuk membentuk bangsa yang kemudian dinamakan Indonesia. Ya. Nah, di sini peran Muhammad Tabrani Surya Wicitro besar sekali, tapi namanya hilang dari buku sejarah kan. Nah, menurut saya dia layak mendapat gelar pahlawan nasional. Pak Batara, tentang perlunya membangun karakter bangsa yang karakter building itu setidaknya sejak Tahun zaman 50-an. Oke, setidaknya santer suara itu kita dengar pada masa Soekarno misalnya. Iya, memang karena waktu itu kan orde Iya, lama. Tapi sebetulnya apa barang konkret dari karakter building itu apa? barang Persis. Itu pertanyaan saya Iya, juga. iya. Konsepnya mana? Iya. Kan harus dari negara. Iya. Ya, bisa kita berkontribusi. Iya. Ya, karena begini Bung Arief ya. Kalau misalnya ada orang Batak ya dibilang ya di depan orang Batak, emang dasar orang Indonesia brengsek. Dia mungkin tidak tersentuh kan? Tapi coba dibilang dia, memang orang Batak brengsek. Oh, pasti udah ditampar kan? Ya, karena identitas sebagai Indonesia belum ada. Seperti persoalan saya di komunitas di Minahasa grupnya. Wah, memang mereka banyak tentu wajar lah mengenai identitas Minahasa dan sebagainya. Ribut persoalan-persoalan mafia tanah di segala macam. Oke. Ya. Tetapi ketika terjadi persoalan pengusiran penduduk Rempang, yang lain tidak merasa tersentuh kan? Hanya sedikit yang tersentuh. Yang seharusnya ya, derita Minahasa derita kita semua. Ya. Derita Rempang derita kita semua. Nah, perasaan kebersamaan ini belum ada. Belum ada. Oke. Ya. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini persoalan identitas. Jadi Profesor Sartono Kartodirjo dalam bukunya dengan judul dari sejak Indise sampai Indonesia ya, itu menulis di situ antara lain, bangsa yang tidak mengenal sejarahnya akan kehilangan identitas dan jati dirinya. Oke. Sekarang bagaimana kita mau membangkitkan semangat juang untuk bela negara? Padahal dia tidak tahu sejarah berdirinya bangsa ini. Oke. Bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan antara tahun 45 sampai 49, ratusan ribu rakyat Indonesia tewas. Oke. Ya. Nah, ini karena pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sejak zaman Orde Lama misalnya, dulu ada film, pernah dengar nggak ada dibuat film dengan judul Romusha? Ya. Itu dilarang atas intervensi Jepang. Memang diganti semua biaya produksi segala macam. Ada 2 film yang dilarang waktu zaman Orde Lama, Orde Baru juga. Nah, ini di Orde Baru bukan rahasia lagi kan? Banyak atau ada menteri-menteri yang titipan asing. Ya, bukan rahasia itu kan? Titipan. Dan ya tidak tertutup kemungkinan sampai sekarang itu tetap ada titipan. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Batara. Baik. Jadi masih berkaitan dengan nation character building tadi. Anda sebagai peneliti sejarah, apa usulan Anda? Pertama, Ya. penulisan historiografi nasional kebangsaan seperti yang telah dirintis oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Artinya, itu penulisan historiografi yang sebenarnya. Ya. Sejarah yang sebenarnya, jangan hasil manipulasi rekayasa untuk kepentingan politik penguasa. Seperti Sumpah Pemuda, Hari Kebohongan Nasional, ya segala macam. Itu harus hilang. Satu. Ya, supaya cerdas sekarang. Dan kedua, ya, sistem pengajaran. Karena begini,
Jadi ketika Mas Menteri yang sekarang ini kan, ya, siapa namanya, Nadiem Makarim. Makarim Nono ya, Makarim Nadiem ya, Makarim. itu awalnya ketika baru jadi menteri kan udah keluar selentingan bahwa sedang digagas untuk penyusunan kurikulum di mana antara lain sejarah akan dihapuskan. Ya. Kan tentu guru-guru sejarah kan sudah langsung dengar bocoran itu, protes seluruh Indonesia kan. Mereka mau dikemanakan. Akhirnya dia cari ke jalan tengah, menjadi peminatan. Tapi kan jamnya dikurangi apa segala macam dan isinya pun salah. Jadi apa yang mau dibangkitkan pada generasi muda? Kalau dari atas saja sudah ada instruksi, sejarah itu tidak penting. Pak Batara, kelihatan kesan kok seperti alergi terhadap sejarah ya? Bagaimana? Kelihatan kesannya kok seperti alergi terhadap sejarah. Dihilangkan, kemudian dikompromikan menjadi. Saya bicara jujur dengan tegas ya. Saya sudah melihat ditengarai sejak lama ada upaya-upaya kekuatan besar dari luar dan dibantu di dalam untuk menghilangkan sejarah Indonesia yang sebenarnya, mengarang sejarah baru. Oke. Karena ini kan sudah konsep Illuminati sudah ratusan tahun. Siapa itu? Ya. Nah, inilah harus kita deteksi ya, susah nanti panjang sekali cerita. Tapi saya kekuatan itu bersifat ideologis atau ya jelaslah nomor satu itu kepentingan ekonomi. Untuk menguasai. Jadi politik lama yang ampuh itu divide et impera kan tujuan dari dulu untuk menguasai wilayah. Jadi bukan tidak mungkin di kabinet juga ada kaki tangan yang memang menjadi operator dari grand design itu. Ya, kalau saya kan beberapa kali menyebutkan, saya tidak menyebutkan kementeriannya, tapi oknum-oknum di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Misalnya, kan saya sejak tahun 2002 menuntut pemerintah Belanda. Ya. Rame, saya lebih dikenal di Belanda daripada Indonesia kan. Di Parlemen Belanda, 4 kali saya ke Parlemen Belanda. Kalau mau ke Parlemen Belanda, gampang tinggal kirim email ke teman saya di sana. Coba saya mau atur pertemuan ini. Dengan undangan dari dia, bisa minta visa ke Kedutaan Belanda. Saya ada pertemuan dengan Parlemen kan. Ya, nggak susah itu. Ya. Nah, jadi ketika makin memuncak, ya, makin beruncing sampai tahun 2005, ya, cara lama Belanda dari mulai tahun 2002 ketika kami demo ke Kedutaan Belanda itu belakangan kami dengar karena kami sebelumnya kan harus lapor ke polisi, kami akan lakukan demo segala ya. Nah, kami dengar dari ada beberapa angkatan 45 termasuk Bapak Tajudin, pengacara angkatan 45 terkenal itu di Jakarta ya. Mereka ada membentuk organisasi bersama dengan veteran-veteran Belanda ya. Nah, jadi belakangan kami dengar setelah berkenalan, dia bilang, ya waktu kalian mau demo ke Kedutaan Belanda tanggal 20 Maret tahun 2002, kami diminta untuk menerima kalian, tapi kami menolak. Jadi politik lama divide et impera, Melayu ya, pribumi diadu sama pribumi kan. Tapi mereka justru buka kan, nah nasionalis mereka cerita, kami diminta, tapi kami menolak. Itu contoh pertama. Nah, kemudian ketika saya beberapa kali ke Parlemen Belanda, itu antara lain dapat calling visa dari Atase Pertahanan. Diketahui oleh Kementerian Luar Negeri. Diminta itu Kepala Bais untuk memerintahkan supaya Atase Pertahanan tidak membantu lagi dengan calling visa. Nah, kami mengetahuinya. Baik. Ya, nah, kami konfrontasi dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri waktu itu Imron Kotan. Nah, jadi saya sampaikan begini. Nah, ini kalau misalnya saya memberikan contoh, kalau misalnya gelas yang bening, ya kelihatan bening, tapi sebenarnya banyak kotoran. Tapi begitu digoyang, kan kotorannya muncul. Nah, saya bilang paralelnya seperti kita dengan Belanda. Adem-adem ayam aja, banyak persoalan di situ dipendam kan, tidak mau mengakui apa segala macam. Tapi begitu digoyang, dibuka, rame di Belanda, di Parlemen Belanda, rame segala macam di masyarakat, banyak sekali masyarakat Belanda yang mendukung saya. Nah, justru dari oknum-oknum Kementerian Luar Negeri
itu yang berusaha menghambat saya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan saya terus terang aja Setingkat apa mereka? Ya. Setingkat apa mereka? mencoba menghalangi saya ke Belanda, ke parlemen Belanda. Iya, tapi di Kemenlu itu mereka Kemudian bukan itu saja, jadi disebarluaskan itu yang namanya Batara Tagalung jangan dipercaya. Dia itu merusak hubungan Indonesia dengan Belanda. Dia bukan sejarawan segala macam. Ada beberapa hal lagi. Tetapi saya balas begini, ya. Nah, jadi ketika saya menuntut pemerintah Belanda, juragan-juragan ini sekarang memerintahkan anjing-anjingnya di sini untuk menggonggong. Nah, itu formulasi saya. Jadi untuk saya antek-antek Belanda itu anjing-anjingnya di sini. ada di mana itu ya? Ya. Ada di Kemenlu. Iya, jadi oknum-oknum. Oknum. Karena banyak sekali diplomat, bahkan waktu itu Bapak Abdul Irsan masih Duta Besar Indonesia untuk Belanda, ya. Tahun 2002, beliau sudah mendukung. Oke. Kemudian Abdul banyak Irsan. sekali ya diplomat, misalnya Bapak Yonat Mojo, ya. Itu beliau dulu tahun 86 Duta Besar Indonesia untuk Yugoslavia. Kemudian Wakil Duta Besar Indonesia untuk Jerman Barat waktu itu Bapak Karnadi, ya. Kemudian cukup banyak lah, termasuk yang sekarang ini Bapak Nur Rahman Urip, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Jadi makanya saya tidak generalisir, ya, karena sangat banyak yang mendukung. Sangat banyak yang mendukung. Ya, jadi saya pikir yang pro Belanda mungkin hanya tidak sampai sepertiga. Yes. Tapi untuk saya, ya, mereka termasuk ini. Kalau ya mungkinlah ucapan umum kan, pengkhianat bangsa. Oke. Baik, Pak Batara, menarik sekali berbicara tentang sejarah. Sebenarnya tidak cukup waktu untuk mengurai banyak hal yang Pak Batara tadi jelaskan tentang Hari Kebohongan Nasional, tentang Sumpah Pemuda yang ternyata itu tidak ada ikrarnya, tapi lebih kepada Kepentingan politik. Dan sebenarnya sudah muncul pada Kongres Pemuda yang pertama, ya. Sugondo Joyo Puspito. Jadi banyak sekali hal menarik. Kemudian tadi terakhir Pak Batara menyinggung tentang pentingnya historiografi Indonesia yang dipelopori oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Lain waktu kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai sejarah ini, Pak Batara Tagalung. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.